Partai Lokal Aceh disinyalir sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi eks-kombatan GAM, di mana hal ini dapat menjadi pemicu konflik kepentingan antara bekas kombatan dengan non-kombatan. Apabila hasil pilkada tidak memenuhi harapan salah satu paslon, diperkirakan akan dapat memantik potensi konflik horizontal. Konflik horizontal, dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal. Perlu digarisbawahi bahwasanya konflik horizontal, jadi jangan panik dulu. Sebut oleh Panglima TNI konflik horizontal. Paham ya, konflik horizontal? Konflik horizontal itu konflik antara partai lokal A dengan partai lokal B, partai lokal B dengan partai lokal C. Itu yang disebut dengan konflik horizontal. Atau dalam bahasa Acehnya mekap sampai ke dodro, pas mekap ngempe A, PA mekap ngempen A nya yang disebut dengan konflik horizontal. Nah, Pak Panglima, ini bukan hanya berpotensi, tapi memang selalu terjadi setiap pilkada. Tapi abaikan saja, mereka bisa menyelesaikannya di Menasah melalui kanun-kanun kampung mungkin. Sudah cukup segitu saja, nggak perlu dipikirkan terlalu serius. Nah, selanjutnya apa yang Pak Panglima TNI katakan bahwasannya partai lokal itu disinyalir sebagai wadahnya aspirasi eks-kombatan, ini juga benar, nggak salah sama sekali. Bukan hanya partai lokal, bukan hanya PA, bukan hanya PAS, bukan hanya PNA, tapi juga partai nasional itu saat ini telah menjadi wadah tempat menuangkan aspirasi eks-kombatan. Nah, perlu diketahui bukan hanya eks-kombatan nih Pak Panglima, tetapi juga eks-istri, eks-suami atau yang sering disebut dengan janda atau duda. Semua partai politik itu menjadi wadahnya eks-kombatan, menjadi wadahnya eks-janda, eks-istri atau suami, dan eks-eks yang lain. Intinya semua partai politik yang ada di Aceh itu menjadi wadah aspirasi rakyat Aceh dan rakyat Indonesia. Itu perlu digarisbawahi. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Nah, hari ini pun kalau misalnya Pak TNI itu ingin mencoba, ingin melihat realita pasti di Aceh, apakah orang Aceh saat ini sudah sangat Indonesia atau masih sangat Aceh? Mungkin bisa coba buat referendum. Saya yakin kalau hari ini Indonesia itu menggulirkan referendum ke Aceh, 75% orang Aceh itu akan pilih NKRI, kecuali saya. Saya yakin itu. Jadi Pak TNI nggak perlu khawatir. Dan saya sendiri dan semua teman-teman yang di Aceh itu juga nggak perlu panik, karena yang disebutkan oleh Pak TNI itu adalah konflik horizontal, bukan konflik vertikal. Nah, yang perlu kita panikkan ketika Panglima TNI itu menyebutkan akan adanya konflik vertikal antara Aceh dan pusat. Ini yang perlu kita panikkan. Karena Aceh saat ini sedang damai-damai saja, bahkan diklaim sebagai provinsi ternyaman di Indonesia dan teraman di Indonesia. Jadi tolong Republik Pusat itu menjaga kedamaian dan kenyamanan ini sampai kapanpun. Kita nggak mau ada ribut-ribut. Nah, persoalan ada konflik horizontal, ya biarkan saja mereka berdinamika antara sesama parlok yang ada di Aceh. Gak perlu Pak TNI kemudian memberi pasukan khusus untuk pengamanan pemilu yang didatangkan dari luar Aceh. Itu yang kita tidak mau. Cukup dengan personil yang sudah ada saat ini. Saya pikir itu sudah memadai. Gak perlu lagi ada tambahan personil pengamanan pilkada di hari pilkada nantinya. Itu saja yang saya harapkan. Dan kepada teman-teman saya yang hari ini sudah berada di DPR RI, tolong sikapi hal ini dengan bijaksana. Dan teman-teman, tolong jangan panik. Yang disebut di sini adalah konflik horizontal, ya. Sekali lagi, konflik horizontal, bukan konflik vertikal. Jadi jangan menjadikan isu ini, pernyataan ini sebagai hal yang bisa memantik kekacauan atau keributan di Aceh, memancing kerusuhan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Ini musim lagi kemarau loh. Jadi jangan coba-coba memantik api sehingga akan menjadi api yang sangat besar dan Aceh bisa terbakar. Terima kasih.